Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu mantiq. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian lafaz mufrad. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang pembagian lafaz, bahwasanya lafaz itu terbagi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Juga sudah dibahas tentang jenis-jenis lafaz mufrad, yang mana di antara bentuk-bentuk lafaz mufrad itu ada yang hanya satu huruf, ada yang terdiri dari beberapa huruf, tapi huruf-huruf itu tidak memiliki makna, sehingga jenis lafaz tersebut termasuk lafaz mufrad dan lain-lain. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian lafaz mufrad. Untuk yang memiliki buku ilmu mantiq bisa dilihat di halaman ke-10. Aqsamul mufradi, pembahasan lafaz mufrad. Aqsamul mufradi, pembagian mufrad. Yanqasimu mufradu ila salasati aqsamin. Yanqasimu mufradu ila salasati aqsamin. Lafaz mufrad terbagi kepada tiga bagian atau tiga macam. Ismin, kalimatin, adatin. Isim, kalimat, dan adat. Jadi lafaz mufrad terbagi tiga, yaitu isim, kalimat, adat. Nanti dalam pembahasannya lafaz mufrad ini tentu secara umum dalam bahasa Arab ada perbedaan sedikit istilah. Kalau di dalam ilmu nahwu, pembagian lafaz mufrad ini disebut dengan isim, fi'il, dan huruf. Tapi kalau dalam ilmu mantiq disebutnya isim, kalimat, dan adat. Fal ismu huwa ma dalla ala makna mustaqillin bil fahmi min ghairi dilalatin ala zamani dzalikal makna kamadrasatin, masjidin, kitabin, wa ghairi dzalika. Fal ismu, isim adalah madalla ala makna, sesuatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna atau suatu lafaz yang memiliki arti. Mustaqilin bil fahmi, yang merdeka, mustaqil, yang berdiri sendiri, bil fahmi, pemahamannya. Jadi isim itu adalah satu kata menunjukkan kepada suatu makna yang berdiri sendiri. Min ghairi dilalatin ala zamani dzalikal makna, dan tidak memberikan petunjuk atau tidak ada dilalah di dalamnya kepada makna atau kepada waktu makna tersebut. Ya. Jadi min ghairi dilalatin ala zamani dzalikal makna, tanpa ada dilalah, tanpa ada penunjuk kepada waktu dari makna tersebut. Jadi kalau dalam ilmu nahwu disebutnya adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna yang tidak terikat waktu. Jadi itu yang disebut dengan mufrad. Contohnya kamadrasatin, madrasah, sekolah, masjid, kemudian buku, dan lain-lain. Jadi itu lafaz mufrad yang disebut dengan isim, atau dalam bahasa kita disebutnya adalah kata benda. Lafaz menunjukkan kepada suatu makna yang berdiri sendiri pemahamannya dan tidak terikat waktu, atau di dalam lafaz tersebut tidak dilalah kepada waktu makna tersebut. Dalam bahasa kita disebutnya dengan kata benda. Jadi isim ini adalah kata benda, suatu lafaz yang tidak terikat oleh waktu, memiliki makna, berdiri sendiri, dan tidak terikat waktu. Seperti contohnya tadi, madrasah, sekolah, kemudian masjid, kemudian buku. Kalau kita mau tambahkan misalnya sayyarah, mobil, atau misalnya tho'iroh, pesawat, al-bait, rumah, dan lain-lain. Lafaz-lafaz ini tidak memiliki dilalah terhadap makna, tidak ada penunjuk di dalamnya kepada makna waktu, gitu ya. Lalu yang kedua disebut kalimat. Wa huwa madala ala makna fi zamanin minal azminatis salasah. Kalimat adalah madala, lafaz yang menunjukkan ala makna
pada suatu makna fi zamani, pada satu waktu, minal azminati tsalatsa, dari 3 waktu. Jadi kalimat adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna, suatu arti di dalam waktu. Jadi di sana, di dalam lafaz ini mengandung satu waktu dari 3 waktu. Satu waktu dari 3 waktu ini ya di dalam satu lafaz hanya salah satu. Tapi kalau kita lihat konsep waktu ya ada 3, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Maka di dalam lafaz kalimat, maka di dalam kalimat atau dalam nahwu disebutnya fi'il, kata kerja, di sana ada dilalah terhadap waktu, bisa itu masa lalu, bisa masa sekarang, atau bisa yang akan datang. Contohnya zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Nah, kalau diartikan pergi saja itu sebetulnya kurang tepat. Tidak tepat sebab di dalam kata zahaba itu mengandung konsep waktu masa lampau. Jadi zahaba kalau diartikan adalah telah pergi. Contoh yang kedua dari kata zahaba misalnya yazhabu. Kalau yazhabu bisa diartikan akan datang atau akan pergi atau sedang pergi. Kemudian idhab. Idhab itu fi'il amar, kata perintah. Nah, idhab ini juga mengandung konsep waktu, yaitu sekarang. Pergilah, kapan? Sekarang. Jadi zahaba, yadhabu, idhab. Nah, di dalam ilmu nahwu sekali lagi disebutnya fi'il atau kata kerja, sedangkan di dalam ilmu mantik disebutnya kalimat. Sedangkan konsep atau maknanya sama. Jadi satu kata satu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna, memiliki arti tertentu, dan di dalam makna tersebut ada konsep waktu. Kemudian yang ketiga, pembagian dari lafaz mufrad, yaitu disebut dengan adat. Adat ini adalah ma la yadullu wahduhu ala makna mustaqillin bil fahmi. Ya, suatu lafaz yang tidak menunjukkan kesendiriannya kepada makna yang berdiri sendiri. Jadi suatu lafaz yang ketika dia sendiri, dia tidak menunjukkan kepada suatu makna yang dapat dipahami. Dia tidak berdiri sendiri, dia tergantung kepada yang lain dan dia membutuhkan yang lain. Contohnya kata min. Min artinya dari. Nah, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan yang lain untuk menjadi makna yang sempurna. Dari apa? Dia membutuhkan yang lain. Contoh yang lain, ila artinya kepada, summa kemudian, wa ghairi dzalik dan lain-lain, wa hiya ma tusamma harfan inda nuhati, dan adat ini adalah huruf, ya disebut huruf oleh para ahli nahwu. Nah, itulah pembagian lafaz mufrad. Jadi ada yang disebut isim atau kata benda, ada yang disebut kalimat atau kata kerja, ada yang disebut dengan adat atau ya selain kata benda dan kata kerja, bisa kata sambung, bisa awalan, akhiran, ya dan lain-lain. Ya, bisa nanti bentuknya berbeda-beda. Nah, inilah pembagian lafaz mufrad. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.